Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari Pratama dari kelas 3H dengan NPM 19106311700100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan, kekurangan dan kelebihan beberapa aplikasi. Nah, di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama, uh, ten- tentang aplikasi perkantoran. Terdapat Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice. Poin yang kedua, ada aplikasi multimedia. Winamp, Windows Media Player, VLC Media Player. Poin yang ketiga, aplikasi internet browser. Ada Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, dan Internet Explorer. Dan yang keempat adalah ada jenis-jenis website. Nah, ini contoh dari aplikasi perkantoran yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft Corporation. Nah, Microsoft Office memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang pertama, perubahan desain drastis sehingga mengharuskan pengguna baru untuk mempelajari lagi hingga terbiasa. Jadi kan Microsoft Office itu memiliki beberapa versi. Ada dari versi 2007, 2011, 2013 dan sampai sekarang Office 365 yang dimana pasti memiliki perbedaan dari UI, mulai dari UI dan tools-tools lainnya. Lalu kekurangan yang kedua itu software ini tidak open source dan dikenakan biaya yang cukup mahal. Kalau tidak salah, biayanya itu sekitar 1 juta sampai 2 juta tergantung paket yang dibeli karena ada full package, student dan lain-lain. Kita lanjut ke LibreOffice. LibreOffice adalah sebuah paket aplikasi perkantoran sumber terbuka dan bebas yang dikembangkan oleh The Document Foundation (TDF). Jadi, software ini bersifat open source atau gratis, tidak dikenakan biaya. LibreOffice memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya, bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office, terdapat beberapa letak tombol dan fungsi berbeda dengan Microsoft Office, sehingga Anda perlu sedikit penyesuaian dalam menggunakannya. Kelebihannya, yang pertama, LibreOffice merupakan aplikasi Office yang gratis dan bebas Anda gunakan maupun Anda sebarkan. Yang kedua, LibreOffice bisa digunakan untuk membuka dokumen yang menggunakan format Microsoft Office. Fungsinya, LibreOffice memungkinkan pembuatan dan pengaturan basis data, penyusunan formulir, dan laporan untuk kemudahan akses data oleh pengguna. Kita masuk ke OpenOffice. Nah, OpenOffice adalah sebuah paket aplikasi perkantoran berkode sumber terbuka atau open source. Jadi, dia seperti LibreOffice ya, gratis, tidak berbayar. Paket tersebut termasuk komponen-komponen pengolah kata Word, PowerPoint, Excel. Sama seperti LibreOffice. Nah, OpenOffice ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, tersedianya source code. Yang kedua, berjalan pada banyak platform. Lalu kompatibel dengan format Microsoft Office dan format Office lainnya. Yang keempat, format open dokumen yang terbuka dan fleksibel. Yang kelima, ekspor ke PDF dan format lainnya dengan sangat mudah. Kekurangannya, spesifikasi yang dibutuhkan lumayan tinggi. 2. OpenOffice tidak mampu membuka file di Office Word dengan baik. Lalu tidak ada page art bordernya. Fungsi OpenOffice ini adalah perangkat lunak perkantoran yang di dalamnya terdapat fungsi pengolahan kata, word processing, pengolahan lembar, spreadsheet, pembuatan gambar, drawing, pembuatan presentasi, presentation, pengolahan data, web editor, database, dan formula editing. Kita masuk ke aplikasi multimedia. Di sini terdapat ada Winamp, Windows Media Player, dan VLC. Nah, Winamp merupakan perangkat lunak freeware atau shareware, dapat memainkan berbagai kodek dan tipe audio dan juga dapat dikustomisasi. Nah, Winamp memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya tidak kompatibel dengan file 3GP, tetapi bukan berarti tidak bisa memutar file 3GP. Yang kedua,
pengaturan kurang banyak. Yang ketiga, usage memori yang lumayan besar. Lalu kelebihannya mendukung untuk audio populer dan video termasuk format 3GP, AAC, AVC HD, MPEG 4, UMV dan WMA. Ini juga mendukung sebagian besar file AVI, DivX, MOV dan Xvid. Yang kedua, fitur aliran musik dan video ke PC lain menjalankan perangkat yang kompatibel di sekitar rumah dengan remote media streaming. Anda dapat menikmati musik atau video pada PC rumah Anda dari jalan. Fungsi dari Winamp ini adalah sebuah software gratis yang mempunyai fungsi dasar untuk memutar musik dan video. Akan tetapi dengan plugin yang tepat, kita dapat mengubah player musik Winamp menjadi program multiguna untuk bertukar musik di internet, mengcopy CD, mengoperasikan TV, dan pekerjaan lainnya. Software Winamp ini dulu sangat terkenal deh. Di warnet-warnet tuh banyak. Tapi untuk tahun sekarang sepertinya Winamp kurang berkembang ya, malah lebih ke VLC. Nah, kita lanjut ke Windows Media Player. Windows Media Player merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft sesuai dengan namanya, Windows Media Player. Ditugaskan untuk melakukan operasi playback terhadap berkas multimedia digital berformat Windows Media Format. Ada WMA, WMV atau ASF, MP3 dan beberapa format multimedia digital lainnya. Nah, Windows Media Player kekurangannya tidak ada fitur untuk mendownload secara otomatis, tidak ada fitur pencarian subjudul. Lalu kelebihannya mempunyai tampilan yang simpel, bisa dengan mudah menambah atau mengurangi kecepatan media player klasik saat memutar file video atau audio, mempunyai fitur filter playlist. Fungsi Windows Media Player meripping CD audio ke format WMA, mengorganize file multimedia, media library, pemutar web radio, pemutar CD, MP3 dan DVD. Lanjut ke VLC Media Player. VLC Media Player merupakan perangkat lunak atau software pemutar beragam berkas file multimedia, baik video maupun audio dalam berbagai format seperti MPG, DivX, OGG dan lain-lain. Kekurangannya, VLC memiliki kelemahan keamanan kritis yang dapat memungkinkan peretas mengakses komputer pengguna. Nah, kelebihannya dapat digunakan untuk berbagai tipe protokol streaming tanpa program atau kodek eksternal. Kualitas suara sangat bergema seperti menonton film di bioskop kesayangan Anda. Suara dapat diperbesar hingga 200% dari suara asli pada Windows. Fungsi VLC Media Player ini merupakan perangkat lunak atau software pemutar beragam berkas file multimedia, baik video maupun audio dalam berbagai format. Kita masuk ke aplikasi internet browser. Di sini terdapat ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Internet Explorer. Google Chrome. Google Chrome adalah peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google. Peramban ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 untuk Microsoft Windows. Kemudian diporting ke Linux, macOS, iOS, dan Android yang menjadikannya sebagai peramban bawaan dalam sistem operasi. Nah, Google Chrome memiliki kekurangan. Kekurangannya itu Google Chrome boros RAM. Jadi semakin banyak kalian membuka tab, RAM yang akan dikuras itu semakin banyak. Yang kedua, privasi dalam pencarian tidak dilindungi sepenuhnya, menyebabkan data pencarian digunakan untuk periklanan digital. 3. Selalu ada background proses yang berjalan untuk menyimpan data tab-tab yang telah ditutup selama session. Kelebihannya, desain UI yang menarik. Google Chrome memiliki desain UI yang minimalis sehingga terkesan lebih simpel dan juga sederhana. Yang kedua, proses loading tab terpisah. 3. Integrasi dengan layanan Google. Nah, fungsi Google Chrome ini adalah utamanya untuk browsing. Google Chrome sendiri juga memiliki fungsi tambahan lain yang memungkinkan pengguna
Mensinkronasi akun Google dengan browser tersebut. Nah, kita masuk ke Mozilla Firefox. Mozilla Firefox adalah peramban web lintas platform bebas dan sumber terbuka yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Mozilla memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kekurangannya waktu yang lama saat menjalankan program pertama kali. Kedua, adanya kebutuhan terhadap add-on agar dapat berfungsi optimal. Melihat keganasan para cracker setelah mengetahui tingkat popularitasnya yang tinggi. 3. Waktu proses halaman situs tertentu lebih lambat diperkirakan karena masalah kompatibilitas atau kesesuaian antara pengkodean halaman situs dengan browser Mozilla Firefox. Kelebihannya, tingkat popularitasnya di mata pengguna internet sangat baik. Terus memiliki beragam add-on yang banyak dan terus dikembangkan oleh pemiliknya dan para pengembang di seluruh dunia. Beta tester. Fungsinya adalah untuk membuat Anda dapat mengakses internet dan memperoleh berbagai macam informasi dari sana. Dengan dukungan fitur yang dimiliki aplikasi yang satu ini, membuat kemudahan berselancar di internet akan semakin menyenangkan. Microsoft Edge awalnya dikembangkan di bawah nama kode Project Spartan, adalah peramban web yang dikembangkan oleh Microsoft dan termasuk dalam sistem operasi Windows. Kekurangannya, belum kompatibel dengan IDM dan semacamnya. Yang kedua, tidak bisa copy URL file hasil download. Tampilan yang berbeda dari browser bawaan Windows sebelumnya akan membuat pengguna Internet Explorer sedikit kesulitan. Dibanding Google Chrome, masih sedikit lebih cepat Google Chrome. Kelebihannya, terintegrasi dengan layanan Microsoft, lebih hemat baterai, desain web yang terkesan simpel tetapi menarik. Kita masuk ke fungsi. Fungsi Microsoft Edge dirancang untuk menjadi peramban web yang ringan dengan mesin tata letak yang dibangun di sekitar standar web. Menghapus dukungan untuk teknologi warisannya seperti ActiveX, mendukung ekstensi dan integrasi dengan layanan Microsoft lainnya seperti asisten digital Cortana dan OneDrive. Kita masuk ke Windows Internet Explorer. Adalah sebuah peramban web dan perangkat lunak tak bebas yang gratis dari Microsoft dan disertakan dalam setiap rilis sistem operasi Microsoft Windows sejak 1995. Kekurangan dari browser ini membutuhkan resource yang besar, tidak seringan Google Chrome. 2. Saat melakukan start awal dan tab baru terasa berat dan lambat. 3. Terkadang tidak responsif dan tidak mendukung skrip tertentu. 4. Tampilan UI yang membingungkan karena terlalu banyak komen dan juga menu bar. 5. Terlalu banyak menu atau komen bar sehingga bagi orang awam akan sedikit membingungkan dan terkesan kurang praktis, tapi bisa dimodifikasi. Kelebihannya, yang pertama, salah satu web browser senior yang sudah banyak sekali dikenal user. Tidak perlu mendownload, otomatis terinstall bagi user ber-OS Windows. Memiliki banyak fitur yang membantu meningkatkan kenyamanan dalam melakukan browsing. Tambahan add-ons cukup banyak dan dukungan update add-ons yang baik. Fitur bookmark pada Internet Explorer yang langsung terhubung ke dalam Windows Live. Jadi dulu itu mulai dari Windows XP, Windows 7 itu yang sering dipakai itu Internet Explorer. Nah, sekarang itu updatean dari Internet Explorer itu adalah Microsoft Edge. Itu yang lebih bagusnya lah. Nah, fungsinya hampir sama dengan web browser lain. Bedanya, aplikasi ini sudah bawaan Windows. Kita bisa download, streaming, dan juga melakukan hal-hal yang sama seperti yang kita lakukan pada web browser lain, misalnya Google Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Kita masuk ke website. Nah, di sini terdapat ada Detik, ada Tokopedia, dan Ruang Guru. Nah, website detik.com.
Detik.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Detik.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Nah, kelebihan dari Detik.com ini, informasi yang cepat dalam memberikan informasi yang didapat dari masyarakat. Dalam hal ini, update dilakukan dalam waktu 24 jam secara terus-menerus. Kedua, berita yang dimuat, ditulis, dan mudah dipahami oleh bahasa masyarakat. Terakhir, mudah mengaksesnya dan bisa dinikmati berbagai macam teknologi, baik komputer maupun telepon genggam. Kekurangannya, iklan yang sudah diterbitkan tidak dapat dirubah. Terlalu banyak iklan yang muncul saat mengakses akun Detik.com. Website Tokopedia. Tokopedia itu portal web untuk jual beli barang online ya. Kelebihannya itu penampilan website yang menarik dengan dominasi warna hijau yang terlihat segar dan simpel di mata penggunanya. Kedua, loading website terhitung ringan, terlihat ketika kita mencoba membuka sebuah produk ataupun toko, maka tidak memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, banyak tersedia promo gratis ongkir maupun diskon barang. Kekurangannya, banyak produk spam yang mana produk dihargai sangat murah padahal isinya hanya basa-basi dan kadang produk tidak sesuai dengan yang di fotonya itu. Kedua, tidak adanya fitur blacklist untuk pembeli dan pelanggan. Tiga, ukuran gambar produk terlihat kecil walaupun sudah diklik baik di website maupun di aplikasi. Nah, yang terakhir, website Ruang Guru. Website Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Kelebihannya, video berkualitas dapat menjadi pengganti guru yang tidak ada di rumah. Pembelajaran tidak menjenuhkan karena siswa cukup menontonnya. Tersedia rangkuman materi berupa infografis yang jelas dan mudah untuk dibaca. Kekurangannya, bantuan suara mengganggu, volumenya sangat tinggi, antar muka masih tampak terlalu ramai dengan berbagai fitur yang belum tentu digunakan. Video pembelajaran benar-benar hanya mengikuti KD dari kurikulum, tidak ada tambahan detail lainnya. Jadi cukup. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.